Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Pada saat ini dalam pertempuran antara kedua belah pihak seringkali didasarkan pada insting. Begitu kekurangan di sisi Zhu Hengyu muncul, iblis elang emas yang tampan dengan segera menonjol dan bercakar ganda. Pada saat yang sama, kepala tampan elang iblis emas membanting ke belakang, dan dia berencana untuk menghadapi Zhu Hengyu dan memulai kecupan. Kali ini, dia membidik kepala Zhu Hengyu. Bahkan jika dia berjinjit, dia masih akan ditusuk melalui tenggorokan. Melihat bahwa setan elang emas yang tampan akan meluncurkan kecupan. Pada saat berikutnya, mata Zhu Hengyu bersinar dengan cahaya. Dalam sekejap di antara mulut Zhu Hengyu sedikit terbuka, pita hijau berhembus dari mulut Zhu Hengyu. Dalam suara tajam memecahkan langit, streamer hijau seperti kilat hijau, dan cepat berlalu. Tidak masuk ke dada setan elang emas yang tampan. Tangisan yang menyakitkan. Setan elang emas yang tampan tidak peduli untuk melakukan kecupan apapun. Kedua cakar melonggarkan pedang haus darah Zhu Hengyu, dan tubuh dengan cepat mundur. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu mungkin memberinya kesempatan. Dalam sesaat berpikir, Zhu Hengyu mengambil kendali atas sayap iblis di belakangnya, dan segera membunuh setan elang emas yang tampan. Dalam hal apapun, ia tidak boleh diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri. Baru saja, pita hijau yang disemprotkan oleh Zhu Hengyu tidak lain, itu adalah keterampilan sihir yang diwariskan dari pisau setan racun tampan perempuan. Perlu disebutkan, Zhu Hengyu tidak berniat untuk membunuh elang emas. Oleh karena itu, pisau beracun yang dilepaskan bukanlah pisau naga racun tingkat kaisar. Jika tidak, begitu elang emas ditembak, saya takut darah akan menyumbat tenggorokan dan membunuh lawan secara langsung. Namun, meskipun bukan pedang naga beracun kekaisaran yang menembus tubuh elang iblis emas yang tampan, itu bukan hal yang vulgar. Ini adalah 3 stutseng yang Zhu Hengyu sempurnakan dengan platinum. Stinger-stinger berukuran sangat kecil, mirip dengan jarum sulaman. Namun, jangan melihat penyengat kecil, tetapi bertuliskan rune yang sangat beracun. Setelah ditusuk oleh stinger akan mengikuti aliran darah dan berenang di tubuh lawan. Begitu penyengat memasuki hati, itu adalah penyelamatan peri. Dan yang terpenting adalah, selama stinger tidak dihilangkan, ia akan terus menyebarkan racun, melumpuhkan, memperlambat, melemahkan tubuh lawan, dan mengurangi kekuatan lawan. Selain itu, Zhu Hengyu dapat mengeluarkan 3 sengatan sengau pada waktu yang sama dan masing-masing menekan 3 titik akupuntur. Itu tidak bisa dipaksa keluar tanpa menghabiskan banyak waktu. Bahkan jika seseorang dipaksa untuk memaksa 1, 2 lainnya akan sulit untuk dihilangkan. Harus disebutkan bahwa, stinger ini sebenarnya tidak dikirim oleh Zhu Hengyu. Zhu Hengyu juga tidak menguasai keterampilan sihir meludah racun. Faktanya, rune Poison Sting ini dimuntahkan oleh Yinlinger mendesak Magic Poison Blade. Apa yang Zhu Hengyu lakukan hanyalah membuka mulutnya dan memberi jalan. Yinlinger bersembunyi di lautan pengetahuan Zhu Hengyu, dan diam-diam mengendalikan, memanipulasi, dan membangkitkan rune stinger, yang membuatnya lebih tiba-tiba, lebih sulit untuk dicegah dan dihindari. Terutama dalam situasi barusan, iblis elang emas yang tampan dengan 2 cakar itu, meraih pedang haus darah Zhu Hengyu. Pada saat yang sama, iblis elang emas yang tampan juga mengangkat kepalanya, siap untuk memulai keruntuhan. Di celah inilah Zhu Hengyu meluncurkan rune stinger. Pada jarak yang begitu pendek, tanpa peringatan, sengatan Zhu Hengyu yang berbisa secara alami tidak bisa dihindari. Terutama di bawah kendali Yinlinger. Warisan pamungkas dan kontinuitas tanpa batas menjadikan efek racun menjadi kondisi yang berkelanjutan. Dikombinasikan dengan racun yang ditambahkan oleh pisau racun itu sendiri. Tiba-tiba, setan elang emas yang tampan benar-benar terganggu oleh urusan internal dan eksternal. Zhu Hengyu dengan penuh semangat menyerang setan elang emas yang tampan. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk memaksa penyengat, juga tidak akan memberinya waktu untuk detoksifikasi. Kalau tidak, selama Anda memberinya sedikit waktu, pertempuran mungkin akan berbalik. Meskipun setan elang emas yang tampan membawa Zhu Hengyu, tidak ada cara yang baik, tetapi dia tidak bisa melarikan diri jika dia tidak bisa bertarung. Selain itu, bahkan jika elang emas tidak tampan, dia tidak akan pernah memberi Zhu Hengyu kesempatan seperti itu. Trik ini, meski sulit dicegah dan dihindari. Tapi karena pihak lain tahu, selama Zhu Hengyu tidak diberi kesempatan yang sama. Dalam dentang sengit, Zhu Hengyu mengejar dan membunuh sepanjang jalan. Setan elang emas juga berjuang untuk melawan. Dengan berlalunya waktu, racun dalam pertempuran elang iblis elang emas dengan cepat menyebar. Kecepatan monster elang emas semakin lambat, dan kekuatan semakin kecil. Setelah bertarung lebih dari setengah jam, iblis elang emas yang tampan akhirnya memasuki kondisi lemah.
Kekuatan, kecepatan, dan kekuatan tubuh tempur sangat berkurang. Dia tidak bisa lagi menahan serangan kekerasan Zhu Hengyu. Kiang-kiang, boom! Akhirnya, di bawah 3 pedang Zhu Hengyu berturut-turut, setan elang emas tidak bisa lagi menahan, dan jatuh dengan berat dari langit. Dalam deru keras, tubuh pertempuran tampan elang iblis emas menghantam gunung dengan berat. Di sepanjang gunung yang curam, setan elang emas yang tampan menggulung puluhan orang menjadi satu baris. Dalam serangkaian suara membosankan, tubuh elang iblis emas tampan telah bertubrukan berturut-turut dengan tubuh gunung puluhan kali. Akhirnya menyentuh tanah. Dalam suara membosankan, setan elang emas yang tampan gelisah di dada. Seteguk darah emas menyembur keluar. Mengangkat kepalanya dengan keras, setan elang emas yang tampan berbalik ke arah kubah langit, Zhu Hengyu, yang turun dengan cepat melihat ke atas. Melihat sayap Zhu Hengyu terlipat, dia mendarat di depannya. Iblis elang emas sedang berjuang dan mencoba untuk bangun. Tapi di bawah erosi parah. Ditambah dengan serangkaian dampak tadi. Iblis elang emas yang tampan itu terluka parah. Seluruh kerangka, saya tidak tahu berapa banyak yang rusak. Saya tidak bisa berdiri sama sekali. Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat elang emas yang berjuang keras. Meskipun secara mental, iblis elang emas masih menolak untuk mengakui kekalahan, tetapi di dalam tubuhnya, ia sudah kalah. Tidak peduli seberapa tinggi semangat juangnya. Tidak peduli seberapa kuat keinginan untuk bertahan hidup. Tidak bisa mengendalikan sisa-sisa seperti itu, dan terus menghadapi Zhu Hengyu. Sambil menghela nafas panjang, Zhu Hengyu berkata, "Jangan berjuang, aku tidak akan membunuhmu." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, iblis elang emas yang tampan tiba-tiba berhenti berjuang. Dengan ekspresi bingung, dia menatap Zhu Hengyu. Melihat ekspresi bingung dari legenda elang emas, Zhu Hengyu tidak menjelaskan. Banyak hal seperti ini. Anda bisa melakukannya, tetapi Anda tidak bisa mengatakannya. Dalam desahan, Zhu Hengyu mengulurkan tangan kanannya, menekan ke arah dahi setan elang emas yang tampan, dan menekan. Menghadapi tangan besar yang ditekan oleh Zhu Hengyu, setan elang emas yang tampan itu memutar lehernya dengan rajin, berusaha menghindarinya. Saya melihat telapak tangan Zhu Hengyu menekan dengan ringan, dan Shenrou di penjara, dan terbang menuju iblis elang emas. Melihat pemenjaraan Shenluo, iblis Raja Wali Emas berjuang keras, mencoba menggunakan cakarnya yang merusak untuk mengalahkan pemenjaraan Shenluo. Sangat disayangkan bahwa lukanya terlalu serius. Dari sekarang ke sekarang, bahkan mengangkat tangannya sangat sulit. Pada jarak yang sangat dekat. Dengan hanya sedikit penundaan, dia benar-benar kehilangan semua peluang. Kiang, dengan dentang yang keras, kekuatan Shenrou membuat setan elang emas tampan di tempatnya. Tangan besar Zhu Hengyu akhirnya menekan dahi elang iblis emas yang tampan. Setan elang emas membuka matanya dengan tampan dan menatap Zhu Hengyu dengan air mata yang deras. Mengepalkan giginya dengan erat, iblis elang emas yang tampan Shen Leng berkata, "Kenapa? Bisakah kamu benar-benar berpikir kamu telah menang?" Menghadapi elang emas yang keras kepala, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan tidak berniat untuk berdebat. Segera melemparkan roh jiwa kekaisaran, secara paksa memperbaiki setan elang emas yang tampan. Tiba-tiba merasakan kekuatan jiwa kekaisaran yang dikirim oleh Zhu Hengyu. Tiba-tiba, iblis elang emas membuka matanya lebar dan tampan. Di mata emasnya, api amarah menyala. Pada saat berikutnya, dalam raungan, sepasang sayap emas di belakang setan elang emas yang tampan tiba-tiba menyebar. Di bawah tatapan mengerikan Zhu Hengyu. Seluruh tubuh iblis elang emas yang tampan, gas hitam yang kacau, mengamuk hebat. Dengan dengung dingin, mata iblis elang emas yang tampan menatap Zhu Hengyu dengan dingin. Momen selanjutnya, di kedua sisi kepala elang iblis emas tampan, di antara kilatan cahaya hitam, dua kepala lahir dari kiri ke kanan. Begitu kedua kepala itu kental, mereka mulai mematuk ke arah Zhu Hengyu dari kiri ke kanan. Zhu Hengyu melepaskan tangan kanannya tanpa daya, dan tubuhnya terbang kembali dengan kilat. Pada saat bersamaan, kedua kepala baru itu tidak berhenti. Satu kiri dan kanan, menuju Shenluo di sekitarnya yang dipenjara, mematuk keras. Dudu, tamparan. Dalam dua suara lembut, di bawah kejatuhan kekuasaan, penjara Shenluo hancur seketika. Jelas, kecupan merusak Golden Eagle seperti cakar yang patah. Semua energi dan hukum dapat dihancurkan. Bahkan jika Shenrou di penjara itu bisa runtuh. Menonton Zhu Hengyu, yang dengan cepat mundur dan tampak waspada. Iblis elang emas memanjat dengan keras dari tanah. Melihat iblis elang emas yang berdiri tampan gemetar, wajah Zhu Hengyu menjadi serius. 3 kepala. Elang emas ini memiliki 3 kepala. Mungkinkah dikatakan bahwa Raja Wali Emas ini tampan dan memiliki garis keturunan Raja Wali berkepala 9 yang kacau balau? Ukiran 9 kepala yang kacau adalah kekuatan kuno legendaris yang dapat dibandingkan dengan Zulong, Zufeng, dan Zukilin. Suatu kali, Chaos Nine-Headed Carving adalah penguasa pertama di dunia. Yang disebut Jiaolong hanyalah camilannya. Phoenix disebut hanya camilannya. Hati naga dan kantung empedu adalah makanan favorit Chaos Nine-Headed Eagle. Elang emas biasa hanya bisa merobek harimau dan macan tutul. Tetapi ukiran 9 kepala yang kacau bahkan dapat merobek unicorn.
Di era yang kacau itu, naga, phoenix, dan unicorn menguasai dunia liar. The Chaos Nine-Headed Eagle adalah yang tertinggi di rantai makanan. Namun, karena kekacauan, elang 9 kepala terlalu kuat. Karena itu, ia dicekik oleh naga, burung phoenix, unicorn, dan suku. Di bawah gabungan Zulong, Zufeng, dan Zukilin, The Vulture Nine-Headed Vulture akhirnya jatuh. Kekuatan Chaos 9 berkepala elang tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, kekuatannya telah mencapai titik di mana dunia tidak toleran. Karena itu, elang berkepala 9 yang kacau itu pasti dihancurkan. Setan elang emas yang tampan di depannya mungkin memiliki garis keturunan dari elang berkepala 9 yang kacau. Meskipun, herring 9 kepala burung hancur tidak memiliki darah langsung. Meski begitu, bahkan jika hanya ada 3 kepala lagi, iblis elang emas sudah tak terkalahkan. Paling tidak, dalam pertempuran jarak dekat, dia tak terkalahkan. Pemogokan jarak jauh. Setan elang emas memiliki sepasang cakar yang tajam dan 3 mulut yang tajam. Dalam serangan jarak pendek, setan elang emas dapat mengunci lawannya dengan kedua tangan. Kemudian, 3 kepala setan elang emas yang tampan dapat meluncurkan 3 kecupan sekaligus. Seperti tombak dengan 3 lubang emas, ia menyerang sasaran. Setelah ditangkap oleh orang ini, kemudian, dalam sekejap 3 kepala setan elang emas yang tampan dapat membuka ribuan lubang di tubuh masing-masing. Mungkin seseorang akan mengatakan, Anda dapat membuka jarak dan menggunakan serangan jarak jauh untuk menyerang setan Golden Eagle yang tampan. Tetapi masalahnya adalah bahwa cakar patah dari iblis Raja Wali Emas yang tampan, serta kekuasaan yang hancur, dapat mematahkan energi dan menghancurkan hukum. Kecuali dalam hal kekuatan, naksir mutlak pada elang iblis emas yang tampan. Kalau tidak, serangan jarak jauh yang disebut hanya lelucon. Di satu sisi, selama kamu tidak bisa menghancurkan elang emas dengan kekuatan tampan, lalu, iblis Golden Eagle kebal terhadap semua serangan jarak jauh. Satu-satunya cara untuk mengalahkan elang emas adalah dengan bertarung dengan dia. Dalam pertarungan jarak dekat, elang emas itu tampan tak terkalahkan. Anda benar-benar ingin diperbudak. Tubuhnya lurus dan iblis Raja Wali Emas bergegas menuju mahkotanya, mengaum di Zhu Hengyu. Baru saja, jika saya tidak merasakan kekuatan jiwa Zhu Hengyu membebaskannya. Saya takut elang emas tidak begitu marah. Tanpa mencapai tingkat kemarahan yang cukup, setan elang emas yang tampan tidak bisa menginspirasi darah kacau dari elang berkepala 9. Melihat iblis elang emas yang tampan bergegas ke mahkota. Pada saat ini, keadaan beracun iblis Raja Wali Emas telah sepenuhnya menghilang. Ketiga sengatan penyengat itu juga terkikis menjadi abu. Melihat iblis elang emas menakutkan yang tampan, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Tidak heran, bahwa Golden Eagle sangat mudah, dapat menghancurkan energi dan melanggar hukum. Jelas, elang emas ini tampan dan memiliki darah elang berkepala 9 yang kacau balau. Meskipun garis keturunannya tidak murni, ia hanya dapat memiliki 3 kepala, tetapi itu benar-benar cukup. Tidak mengherankan, elang emas ini tampan, harusnya merupakan hasil kekacauan dari elang berkepala 9 dan bibrida dari elang emas. Cakar destruktif dari setan elang emas yang tampan, serta mematuk yang hancur, sebenarnya bukan keterampilan tempur atau kekuatan gaib. Terus terang, setan elang emas yang tampan memiliki garis keturunan elang berkepala 9 yang kacau. Darah Chaos Nine-Headed Carving harus mengandung jejak kekacauan. Kekuatan kekacauan dapat membawa semua ketertiban kembali ke kekacauan. Itu dapat menghancurkan semua energi dan menghancurkan semua hukum. Kekacauan bertentangan dengan ketertiban. Kekuatan kekacauan bertentangan dengan kekuatan hukum. Selama kamu tidak bisa menghancurkan iblis elang emas yang tampan dalam kekuatan, dia dapat menggunakan kekuatan kekacauan untuk menghancurkan dan menghancurkan semua energi dan hukum. Karena itu, satu-satunya cara untuk mengalahkan Golden Eagle adalah bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, lawannya memiliki 3 mulut yang tajam dan 2 cakar yang tajam. Karena itu, Zhu Hengyu tahu bahwa pertempuran hari ini mungkin berakhir. Dan sisi lain, Jin Diao Shuai sebenarnya putus asa pada Zhu Hengyu. Belum lagi, dia sekarang terluka parah dan sulit untuk sembuh untuk sementara waktu. Kuncinya adalah bahwa elang iblis emas yang tampan tidak memiliki cara serangan jarak jauh. Perlu disebutkan, The Golden Eagle Monster sebenarnya mahir dalam serangan jarak jauh. Namun, titik terkuat dari setan elang emas yang tampan pastinya adalah penghancuran cakar dan mematuk. Secara relatif, serangan jarak jauhnya benar-benar tidak cukup untuk ditonton. Serangan jarak jauh terbatas jatuh pada Zhu Hengyu, dan itu tidak menyakitkan sama sekali. Bahkan perisai Senro Zhu Hengyu tidak dapat rusak dan tidak dapat menyebabkan kerusakan sama sekali. Serangan jarak jauh tidak akan bekerja, maka itu akan menjadi jarak dekat. Jin Diao Shuai percaya diri dan bisa mengalahkan Zhu Hengyu secara close-up. Tapi masalahnya, Celestial Demon Warframe Zhu Hengyu, dengan status demonis, didukung oleh afinitas sihir Zhu Hengyu yang tak terbatas. Kecepatan terbang dan fleksibilitasnya jauh lebih tinggi daripada Golden Eagle. Selama Zhu Hengyu tidak mau, elang emas Yao Shuai tidak bisa mendekati tubuhnya.
Zhu Hengyu tentu saja tidak memiliki cara untuk mengambil Raja Wali Emas. Setan elang emas yang tampan itu membawa Zhu Hengyu, pada kenyataannya, tidak mungkin. Tidak ada yang bisa membantu siapapun. Dengan marah memandang Zhu Hengyu, iblis elang emas yang tampan menggertakkan giginya, berbalik dan melompat keluar dari lembah, dan terbang ke arah kota Yang Wei. Meskipun sebelum pergi, iblis elang emas yang tampan tidak meletakkan beberapa kata-kata kasar. Tapi Zhu Hengyu tahu bahwa kali ini segalanya mungkin rusak. Seperti kata pepatah lama, anjing tidak menggonggong, anjing tidak menggonggong. Jangan lihat berapa banyak anjing biasanya menjerit. Setelah Anda mengendurkan rantai, Anda dapat langsung berteriak. Dan beberapa anjing, meskipun hanya menggerutu. Tetapi pada saat berikutnya, itu bisa digigit dalam satu gigitan. Setan elang emas yang tampan, meskipun di permukaan, tidak mengatakan apa-apa itu karena ini menunjukkan bahwa ia telah mencurahkan seluruh perhatian dan kekuatan mentalnya untuk berpikir tentang bagaimana memulai balas dendam gila pada Zhu Hengyu. Sambil menghela nafas, Zhu Hengyu sedikit kecewa tapi dia tidak menyesalinya. Meski berbicara sementara, masalah ini sudah gagal. Tapi bagaimanapun, masalah ini sangat penting. Antara tersesat, suara Yinlinger berdering di dalam lautan pengetahuan. Yinlinger tersenyum dan berkata dengan tajam, "Jangan khawatir, jika tidak ada kecelakaan, setelah 91 atau 181 hari, setan elang emas yang tampan itu akan datang untuk menyerah." Mendengar kata-kata Yinlinger, Zhu Hengyu tiba-tiba bertanya-tanya. Apa artinya, mengapa iblis elang emas yang tampan datang untuk menyerah pada suatu hari? Menghadapi keraguan Zhu Hengyu, Yinlinger menjelaskannya sambil tersenyum. Tepat ketika serangan menyelinap pada elang iblis emas yang tampan. 3 sengatan rune-rune dikendalikan dan didesak oleh Yinlinger. Di antara 3 sengatan rune-rune, Yinlinger menanamkan 3 ular Senroyin. Oleh karena itu, pada saat yang sama si elang iblis emas yang tampan terluka, dia sudah diserang oleh ular Senroyin. Meskipun untuk sementara waktu, ular Nasenroyin tidak memiliki cara untuk menduduki lautan setan elang emas yang tampan. Untuk saat ini, ia hanya bisa tidur di sudut laut. Namun, selama Senluo Yin Snake diberikan 998 hari. Biarkan Senro Yin Snake menyusup dan menyerang Golden Eagle Warrior. Setelah Serenade Serpent telah sepenuhnya mengendalikan Golden Eagle Warrior Golden Eagle Warframe, ia dapat meluncurkan serangan umum pada pengetahuan Golden Eagle Warrior tentang laut. Mendengarkan kata-kata Yinlinger, Zhu Hengyu belum pulih untuk waktu yang lama. Mengernyit, Zhu Hengyu tampak bingung. Bukankah setan elang emas yang tampan memiliki kekuatan kekacauan untuk menghancurkan semua energi dan menghancurkan semua hukum? Ular Senro Yin sebenarnya hanya kombinasi energi jiwa dan kekuatan hukum. Dalam hal ini, maka, bukankah seharusnya kekuatan Senro menjadi kekuatan kekacauan? Menghadapi keraguan Zhu Hengyu, Yinlinger mengeluarkan tawa seperti bel perak. Di antara senyuman, Yinlinger memberikan penjelasan. Memang, dalam kondisi normal, kekuatan kebingungan memang menahan kekuatan semua hukum. Namun, harus diperhatikan, meskipun elang iblis emas yang tampan memang memiliki darah kacau, dan mengendalikan kekuatan kekacauan. Namun, cahaya dapat dilihat dari fakta bahwa setan elang emas yang tampan hanya menumbuhkan 3 kepala. Darahnya yang kacau tidak murni. Kekuatan kebingungannya tidak sempurna. Jika elang iblis emas tampan tumbuh 9 kepala, itu hanya menunjukkan bahwa ia memiliki darah penuh kekacauan, kekuatan kekacauan penuh. Pada saat itu, meskipun dunia ini besar, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Sayang sekali hanya ada 3 kepala. Dengan kata lain, ia hanya memiliki sepertiga dari darah kekacauan, dan sepertiga dari kekuatan kekacauan. Di sisi lain, Zhu Hengyu. Kekuatan Senro-nya sangat kuat. Dengan kekuatan kekacauan yang tidak sehat, hingga kekuatan suara Senro, hasilnya secara alami terbukti dengan sendirinya. Ini seperti, air bisa mengatasi api. Volume air yang sama dapat dengan mudah memadamkan volume api yang sama. Tetapi jika itu adalah gaji yang keras kepala itu benar-benar tidak berguna. Itu bukan air tetapi bukan api. Padahal, ketika mobil terbakar, apa yang bisa Anda lakukan dengan segelas air? Karena itu, dengan 3 sero ular, ditanam ke dalam tubuh iblis elang emas yang tampan. Selama 9 hari, 91 hari, ia akan dikendalikan oleh ular Senroyin. Namun, dalam keadaan seperti itu, si elang iblis emas yang tampan juga sangat sadar. Agar tidak dikendalikan, ia harus menyerang Zhu Hengyu dengan seluruh kekuatannya. Selama Zhu Hengyu terbunuh, kekuatan Senro secara alami akan menghilang. Kontrol iblis elang emas yang tampan diangkat secara alami. Cloud yang mengatakan, hidup itu berharga, harga cinta lebih tinggi, jika gratis, keduanya dapat dibuang. Karena itu, dalam 3 bulan ke depan, sebelum Golden Eagle sepenuhnya dikendalikan, dia benar-benar akan mengabaikan segalanya dan meluncurkan pukulan fatal ke Zhu Hengyu. Tingkat kebrutalan benar-benar keji. Karena itu, Zhu Hengyu harus bergegas kembali ke kota Gito sesegera mungkin. Bersiap untuk semua perlawanan. Saat berbicara dengan Yinlinger, Zhu Hengyu bergegas kembali ke kota Gito. Dan pertama kali,
bel alarm berbunyi. Tidak mengherankan, pasukan iblis akan segera terbunuh. Selain itu, ini berbeda dari pertempuran sebelumnya. Kali ini pasukan iblis pasti akan mati-matian. Setan elang yang belum dikirim untuk waktu yang lama, serta Griffon klan Marksman dan Vulture klan Marksman, semua akan keluar dari sarang. Sementara langit masih cerah, mengambil keuntungan dari pasukan iblis yang sedang berkumpul. Zhu Hengyu mengirim Su Ziyun ke dermaga tepi laut dan memberi perintah kepada Kapten Lama. Begitu situasinya tidak baik, Kapten Lama dapat memimpin 3.000 penjaga iblis es kapan saja, dan menyerang iblis dari belakang. Di bawah kerjasama dari dalam dan luar, dia membantu Zhu Hengyu dan yang lainnya di kota untuk membunuh musuh dan melarikan diri ke kehidupan. Namun, ini hanyalah langkah terakhir ke belakang. Kecuali mutlak diperlukan, Zhu Hengyu tidak akan melakukan ini. Namun, Zhu Hengyu pasti akan memesan jalan belakang sebelumnya. Bagaimanapun, tidak masalah apakah itu digunakan atau tidak. Kapal perang emas hitam, dan 3.000 penjaga setan es, harus memasuki kondisi pertempuran. Perkuat Gietoran kapan saja. Sementara Su Ziyun bergegas ke dermaga tepi laut, waktu untuk menyampaikan pesanan. Zhu Hengyu memanggil 3.000 penjaga setan dan 3.000 penjaga barbar. Total 6.000 tentara ini adalah master kartu truf paling kuat di tangan Zhu Hengyu. Adapun semua legiun lainnya, termasuk Purgatory Guard, kekuatan mereka masih sangat rendah, dan mereka belum mencapai standar untuk berpartisipasi dalam perang. Dan jaraknya masih sangat besar. Pada saat ini, Zhu Hengyu mengendalikan kekuatan tempur langsung. Ada 3 legiun utama. Mereka adalah Korps Surgawi, Korps Iblis Es, dan Korps Barbarian. Di antara 3 legiun utama, Legion Setan Langit dan Legion Setan Es memiliki 60 setan. Namun, tidak ada dari mereka yang menggunakan Furugu Wan Moguo, juga tidak mengambil modan. Adapun penghalang emas, bahkan bayangan itu belum pernah terlihat. Karena itu, untuk saat ini, posisi tempur mereka hanya bisa terjebak di 60 bagian tubuh sihir, dan sulit untuk masuk. Hanya Legiun Barbar yang berbeda. Bulbul Legion, pangkat tubuh iblis, dipertahankan rata-rata 63. Mereka semua adalah Jenderal Iblis yang telah menggunakan 10.000 buah ajaib kuno dan telah mengambil penghalang emas. Selain itu, dalam pengetahuan mereka tentang laut, ular Senroyin telah ditanam. Setelah sihir dihidupkan, tubuh perang iblis terkondensasi. 3.000 penjaga ternak liar akan diubah menjadi 3.000 dewa terbang. Kekuatan tempurnya dapat melonjak hingga lebih dari 70 segmen. Disinilah Zhu Hengyu berani meletakkan tangannya pada iblis elang emas yang tampan. 3.000 penjaga ternak barbar, tapi kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan klan sapi setan, penjaga ternak liar yang serupa, hanya 30.000. Tapi Zhu Hengyu Guang menguasai sendiri 3.000 patung. Ini seharusnya bukan kekuatan iblis ganteng yang harus dikuasai. Hanya dari segi jumlah komandan. Warisan Zhu Hengyu saat ini telah melampaui semua domba ajaib dari klan domba ajaib. Biarpun dibandingkan dengan raja-raja iblis tua itu, meski masih sedikit lebih rendah, kekuatan tempur yang sebenarnya hanya akan lebih kuat. Setelah semua, kekuatan Jenderal Iblis klan iblis umumnya di atas Jenderal Iblis setan domba. Secara khusus, 3.000 prajurit iblis ini masih mengenakan set lengkap baju besi berat rune. Kekuatan defensifnya keterlaluan. Segera, di bawah perintah Zhu Hengyu, 3.000 penjaga setan langit dan 3.000 penjaga barbar telah tiba di tembok kota. Tembok kota sepanjang 3.000 meter itu memiliki penjaga barbar yang menjaga setiap meter. Di bawah perlindungan Bulgard, setiap meter di atas tembok kota ada penjaga iblis surgawi, yang tinggal sendirian. Penjaga sapi jantan itu, tetapi tidak hanya pertahanan. Setelah perang klan iblis hendak membunuh kepala kota, penjaga barbar dapat meluncurkan keterampilan bertarung klan barbar bentrokan biadab. Seekor banteng biadab menabrak, kecuali itu adalah Legiun Gajah Perang, Legiun Kerbau, dan Legiun Kuda Nil secara langsung. Kalau tidak, jika Anda mengganti senjata lain, Anda pasti akan tersingkir. Tapi nyatanya, meskipun 3 kekuatan brutal dari klan iblis memang arogan, kekuatannya bahkan lebih kuat dari orang barbar. Namun, sama seperti suku barbar tidak pandai dalam pengepungan. Korps Gajah Perang, Korps Buffalo, dan Korps Hippo sama buruknya dalam menyerang kota. Bahkan dibandingkan dengan klan barbar, 3 klan iblis tidak pandai dalam pengepungan. Tidak ada tangga yang bisa menahan berat badan mereka. Apalagi kecepatan mereka terlalu lambat. Sebelum mereka bergegas ke kota, mereka mungkin ditembak oleh Legion Iblis. Situasi saat ini adalah, mereka yang dapat memblokir tabrakan suku barbar tidak akan naik tangga sama sekali, mereka juga tidak akan bisa naik ke kota. Dan orang yang benar-benar bisa muncul pasti akan terbanting oleh banteng. Suku barbar bukanlah sapi kuning biasa. Suku barbar dikenal karena kekuatan brutalnya. Kekuatan suku barbar bahkan lebih besar dari kerbau dan kuda Nil. Hanya sedikit kalah dengan gajah perang. Menurut perkiraan, kekuatan sapi barbar liar lebih besar dari kekuatan 9 sapi kuning. Sedang diuji, seekor sapi liar dapat menyeret 9 sapi terbalik dan berlari sepanjang jalan.
Menarik kekuatan Nine Bulls, itu berarti Hercules si barbar. Itu juga karena banteng. Oleh karena itu, pengawal Bull telah menjadi pembela terkuat. Tidak peduli siapa Anda, selama Anda bisa mencapai kepala kota, Anda akan terbang. Tidak ambigu berapa banyak crash yang terjadi. Sedangkan bagi mereka yang tidak bisa dilumpuhkan, mereka tidak bisa mendapatkan di dinding. Selain itu, jangan berpikir bahwa orang barbar hanya akan bertahan. Faktanya, kapak terbang dari suku barbar adalah serangan jarak jauh terkuat. Jaraknya sejauh kilometer jauhnya. Tetapi penting untuk menyebutkan, kapak terbang banteng liar, jangkauan paling kuat, berada dalam jarak 100 meter. Dan semakin dekat jarak, semakin besar kekuatan. Jika jaraknya diperpendek menjadi 10 meter, itu seberat gunung. Dan begitu jangkauan melebihi 100 meter, maka kekuatan kapak terbang yang biadab secara bertahap akan berkurang seiring dengan meningkatnya jarak. Oleh karena itu, dalam pertempuran sesungguhnya, suku-suku barbar biasanya tidak melepaskan kapak terbang ke sasaran yang berjarak ribuan kilometer. Sebaliknya, musuh akan fokus pada mata dalam jarak 100 meter. Dalam pepatah lama, lawan siapapun yang dekat, siapapun yang Anda dapat memukulnya. Adapun mereka yang jauh, pengawal banteng tidak peduli. Seiring berjalannya waktu, akhirnya, sudah hampir siang. Dalam serangkaian raungan, jutaan pasukan klan monster menyapu dari cakrawala. Segera sebelum tiba di kota, pasukan klan iblis menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Merendahkan diri, menyaksikan serdadu kambing iblis yang seperti semut menyapu. Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas panjang. Pertempuran selanjutnya tidak membutuhkan Zhu Hengyu untuk memerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, 3000 hari pengawal iblis ini telah ada di sini untuk berperang melawan pasukan iblis. Mereka tidak lagi membutuhkan siapapun untuk memerintah, mereka tahu bagaimana bertarung. Dan jujur saja, meskipun Zhu Hengyu adalah komandan kota Gietoren, dan bahkan Pulau Gitohon, pada kenyataannya, dia benar-benar tinggal di sini untuk waktu yang singkat. Pengetahuan tentang perang garis depan juga sangat terbatas. Karena itu, lebih baik untuk tidak mengarahkannya tanpa pandang bulu. Meskipun Su Ziyun tidak dapat bergegas kembali ke masa lalu, dia diblokir di luar. Tapi Su Xiaowan ada di sini. Dengan perintah penuh Su Xiaowan, tidak akan ada terlalu banyak masalah. Segera prajurit iblis kambing bergegas ke kota. Berlari sepanjang jalan, tentara iblis kambing melangkah di tembok kota yang curam, seperti tanah datar, dan datang ke arah kepala kota. Menghadapi ini, Su Xiaowan pertama-tama mengangguk pada Zhu Hengyu. Kemudian dia mengeluarkan perintah untuk menembak dengan bebas. Dalam sekejap terdengar raungan suara menderu, menerobos langit. Dalam deru keras, masing-masing hulu ledak energi sihir, didorong oleh 9 kristal api, bersiul keluar dari senjata energi sihir. Setelah perbaikan Zhu Hengyu, bahkan setelah transformasi, seluruh senapan magis lebih kuat dalam benturan, lebih tajam dan lebih akurat dalam pemotretan. Ketika peluru ajaib mengenai, itu akan langsung menembus tubuh prajurit iblis. 3000 Sky Demon Guard menyemprotkan peluru ajaib dengan kecepatan 3 putaran per napas. Dengan cara ini, dengan hanya satu napas, hampir 10.000 peluru dapat ditembakkan. Lihat ke bawah dari atas. Di tangan 3000 hari Demon Guard, moncong Demon Cannon terus menyemprotkan api yang berapi-api. Dalam semprotan api, setan dapat memproyeksikan peluru ke dalam garis. Seperti cambuk panjang, menyapu kelompok musuh. Melihat peluru ajaib yang ditembakkan oleh pistol ajaib, itu dibakar oleh 9 kristal api. Untuk sesaat, Zhu Hengyu tidak bisa menahan cahaya matanya. Setelah baptisan perang, setelah ribuan putaran pelatihan, 3000 penjaga iblis ini akhirnya tumbuh dewasa. Dari sekarang ke sekarang, mereka dapat menembakkan 3 peluru dalam satu napas. Frekuensi ini terlalu tinggi. Menyaksikan rentetan terlontar seperti badai hujan. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi memikirkan senjata aneh panah otomatis. Crossbow organ itu adalah senjata dingin jarak jauh yang kuat yang dicatat dalam warisan kilang. Melalui serangkaian gigitan organ, panah organ dapat terus-menerus menembakkan panah-panah. Frekuensi pemotretannya tampaknya tepat 3 tembakan per napas. Sepertinya begitu. Frekuensi penembakan senapan ajaib ini benar-benar sebanding dengan panah organ. Di tangan 3000 penjaga iblis, 3000 senapan ajaib ini hampir 3000 senapan mesin. Senapan mesin. Memikirkan istilah ini, Zhu Hengyu tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Senapan mesin nama sebenarnya bukan nama yang benar. Lagi pula, ada banyak organ dalam senjata energi magis ini. Namun secara relatif, peran yang dimainkan oleh agensi di dalamnya sangat rendah, tetapi hanya tambahan. Inti sesungguhnya dari meriam ajaib adalah jalan rune. Nama asli senapan ajaib harus disebut senapan rune. Apakah cara rune sebanding dengan cara organ distrik? Namun, Anda harus memberikan senjata energi magis ini nama yang paling cocok untuk Anda. Maka senapan mesin rune harus menjadi yang paling akurat. Senapan mesin rune disebut sebagai senapan mesin. Terangguk dengan kepuasan, Zhu Hengyu memandang medan perang di luar dengan kekaguman. Seperti yang Anda lihat, 3000 senapan mesin meletakkan jaring api.
di bawah 3.000 rantai peluru, tentara setan kambing hancur berkeping-keping. Untuk setiap puluhan ribu peluru, jarak maksimum adalah 3 km. Menghadapi rentetan seperti itu, prajurit kambing iblis tidak akan pernah bisa lebih dekat, tidak peduli seberapa berani. Di depan 3.000 senapan mesin, tidak ada gunanya mengandalkan banyak orang. Dalam suara tumpul, hujan deras turun hujan, bercampur dengan kekuatan Shen Luo, bersiul dan menembak jatuh kota. Sulit membayangkan pemandangan mengerikan tanpa ada orang yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Dengan setiap 10.000 peluru dikonsumsi, lebih dari 70 juta peluru dapat ditembakkan dalam 1 jam. Paling banyak 2 jam, miliaran peluru yang disimpan di Gietoren akan habis. Menghadapi konsumsi yang mengerikan, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum pahit. Untungnya, dia telah mengembangkan peluru ajaib baru. Konsumsi sangat berkurang. Jika Anda masih menggunakan tingkat menengah, atau batu ajaib tingkat tinggi. Pertempuran seperti itu tidak akan didukung lama, dan Zhu Hengyu mungkin akan bangkrut. Untungnya, meskipun senapan mesin rune ini terlalu mahal, jaring api lintas di bawah kain benar-benar menakutkan. Pertempuran hanya berlangsung lama, dan itu benar-benar berakhir. Jutaan tentara setan kambing klan semuanya jatuh di jalan untuk mengisi daya. Melihat sekeliling, di tanah di luar kota Gietoren, jutaan tentara setan semuanya terbunuh di tanah. Perlu disebutkan, jutaan tentara monster semuanya mati. Tidak ada tentara yang terluka. Di bawah hujan peluru bercampur dengan kekuatan Shenrou itu ditembak. Setelah ditembakkan oleh peluru, itu benar-benar fana. Meskipun luka yang diderita oleh daging tidak cukup untuk membunuh mereka, kekuatan Shenrou yang terkandung dalam peluru sudah cukup untuk langsung mencekik jiwa mereka. Jiwa mati, dan tubuh secara alami tidak mungkin untuk hidup. Ketika setan elang emas yang tampan akhirnya tiba di kota Gito dengan mobil, sepanjang jalan. Wajah adalah pemandangan yang sangat tragis. Jutaan tentara setan kambing telah musnah. Meski kerusakan ini, bagi iblis, itu bukan kerugian besar. Tapi bagi iblis Golden Eagle yang tampan, kerugian seperti itu benar-benar tidak kecil. Yang paling penting adalah, sebagai tentara setan kambing mati dalam kelompok, tentara iblis telah kehilangan kemungkinan melanjutkan pertempuran. Tanpa tentara setan klan kambing, klan iblis tidak bisa bergegas ke kepala kota. Terlepas dari kemarahan di dalam hatinya, setan elang emas yang tampan juga tahu bahwa pertempuran ini tidak mungkin lagi. Dalam keputusasaan, setan elang emas yang tampan hanya bisa diperintahkan untuk memobilisasi pasukan dan menarik diri dari medan perang. Menyaksikan pasukan iblis dengan cepat mundur, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mencibir. Kekuatan senapan mesin rune sangat memuji harapan Zhu Hengyu. Bahkan, medan perang 3.000 meter sebenarnya tidak menggunakan 3.000 senapan mesin rune sama sekali. Melihat pasukan iblis yang akan pergi dengan cepat, pikiran yang berani tidak bisa tidak muncul dalam pikiran Zhu Hengyu. Ada 3.000 senapan mesin rune, tetapi tidak perlu tinggal di sini. Selama ada cukup peluru, bahkan, mereka bisa sepenuhnya bergegas keluar. Di atas dataran, kekuatan senapan mesin hanya bisa dimaksimalkan. Kekuatan tembus senapan mesin rune menakutkan. Jika Anda menembak jatuh dari kepala kota, bahkan jika musuh terbunuh, peluru akan ditembakkan ke tanah pada sudut, dan tidak bisa lagi melukai musuh lain. Jika berada di atas dataran, senapan mesin rune dapat ditembakkan dengan rata. Setelah rune bulet menembus musuh, ia dapat terus terbang. Menembus musuh kedua, bahkan ketiga, dan keempat. Dengan cara ini, kekuatan senapan mesin dapat mencapai puncaknya. Jika ada lebih banyak tentara monster, mencoba mengandalkan keuntungan jumlah, segerombolan lebah bergegas mendekat. Di depan 3.000 senapan mesin, hanya diperlukan satu putaran tembakan. Saya khawatir semua musuh akan berbaring. Selain itu, bahkan Zhu Hengyu membuat kesalahan dalam perhitungannya. Bahkan jika musuh bergegas maju, dia tidak takut. Ada 3.000 penjaga barbar tingkat iblis, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, mereka pasti bisa melarikan diri. Di antara pemikiran otak yang cepat, Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan. Mengangkat kepalanya dengan keras, Zhu Hengyu berteriak, semua orang memilikinya, segera buka gerbang kota dan kejar aku. Kejar, Su Xiaowan, yang pada dasarnya konservatif, tiba-tiba terpana ketika mendengar perintah dari Zhu Hengyu. Untuk waktu yang lama, dalam menghadapi serangan klan iblis, klan domba iblis hanya bisa menjaga. Mampu mempertahankan kota sudah merupakan prestasi besar. Tapi sekarang, Zhu Hengyu sebenarnya mencoba mengejar pasukan iblis, ini gila. Menghadapi Su Xiaowan yang tercengang, Zhu Hengyu mengerutkan kening, dan berkata dengan marah, apa yang masih dia lakukan, biarkan aku melewati pesanan dengan cepat dan segera mengejarnya. Menghadapi omelan Zhu Hengyu, Su Xiaowan akhirnya pulih. Meski di hati saya, masih sangat kaget. Tetapi di hadapan perintah Zhu Hengyu, dia tidak berani menentang sedikit pun. Semuanya di sini adalah Zhu Hengyu. Di sini, pesanan Zhu Hengyu di atas segalanya. Selama perintah yang diberikan oleh Zhu Hengyu, bahkan jika itu salah, itu harus dieksekusi. Selama Zhu Hengyu menentang, tidak peduli seberapa benar itu harus dihentikan.
Segera, 3.000 penjaga barbar tiba di gerbang pada saat pertama. Batu-batu yang tersumbat di dalam gerbang dengan cepat dibersihkan. Selanjutnya, 3.000 pengawal setan surgawi dan 3.000 pengawal barbar berteriak keluar dari gerbang. Dalam arah mundurnya pasukan iblis, mereka mengejarnya dengan kecepatan penuh. Begitu dia meninggalkan kota, semuanya tidak muncul. 3.000 penjaga barbar dan 3.000 penjaga setan langit berjalan beriringan, mengejar mereka menuju pasukan iblis. Tapi begitu dia berlari, Su Xiaowan bergegas ke Zhu Hengyu. Melihat Zhu Hengyu dengan cemas, Su Xiaowan berkata, "Bagaimana, haruskah kita benar-benar mengejar, atau apakah kita bertindak seperti ini?" Zhu Hengyu tiba-tiba tampak bingung. Melihat dengan curiga pada Su Xiaowan, Zhu Hengyu berkata, "Apa yang kamu lakukan, kepada siapa kamu menunjukkannya?" Tentu saja itu benar-benar mengejar. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Su Xiaowan berkata dengan cemas, "Karena ini benar-benar mengejar, maka kita dapat berbaris dengan tergesa-gesa." Pawai mendesak. Mendengar kata-kata Su Xiaowan, Zhu Hengyu terkejut. Tapi segera, Zhu Hengyu mengerti. Tiba-tiba mengangguk, Zhu Hengyu berteriak, memerintahkan penjaga sapi mani untuk bergegas dengan kecepatan penuh, dan memerintahkan legiun iblis untuk menyalakan energi magis dan memasuki keadaan pawai mendesak. Dengan pesanan Zhu Hengyu, tentara legiun setan 3.000 surga juga telah memulai kekuatan magis. Dalam sekejap 3.000 sinar cahaya naik dari tubuh 3.000 penjaga iblis. Pada saat yang sama, kecepatan Demon Legion tiba-tiba lebih dari 2 kali lipat. Selain itu, seiring berjalannya waktu, kecepatan mereka semakin cepat. Hanya dalam beberapa lusin napas, kecepatan Demon Legion telah meningkat. Setelah lebih dari selusin napas, Legiun Surgawi telah menghapus Legiun Barbar, dan bahkan bayangan itu tidak bisa dilihat. Meskipun klan domba iblis tidak dikenal karena kecepatannya, dibandingkan dengan klan serigala iblis, klan domba iblis sebenarnya hanya seri mangsa. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana pasukan reguler dapat memiliki keterampilan sihir yang diwariskan seperti kekuatan magis? Bahkan jika beberapa orang melakukannya, kebanyakan orang tidak. Seperti Demon Legion, seluruh legion dilengkapi dengan kekuatan magis dan unik. Di bawah peningkatan energi sihir, kecepatan Heavenly Demon Guard jauh lebih tinggi dari semua makhluk. Kecuali Anda bisa terbang, jika tidak, Anda tidak bisa berlari melampaui Demon Guard. Apalagi celahnya akan sangat besar. Tentu saja, jika lawan juga mengaktifkan kekuatan magis, atau keterampilan sihir akselerasi atau kata-kata ajaib serupa. Hasilnya adalah pernyataan lain. Karena itu, perlu waktu kurang dari 1/4 jam untuk mengejar sepenuhnya. Sky Demon Guardian menyusul pasukan iblis. Namun, Zhu Hengyu tidak buru-buru menyerang. Dalam sesaat berpikir, Zhu Hengyu memerintahkan penjaga iblis 3.000 hari, menyelamatkan pasukan iblis sepanjang jalan, dan melaju ke arah depan pasukan iblis. Antara angin dan listrik, kecepatan pengawal setan surgawi lebih dari 2 kali lipat dari pasukan setan. Karena itu, setelah 1 jam, Zhu Hengyu memerintahkan pengawal setan langit 3.000 dan tiba di sebuah lembah. Lembah ini sangat luas dan sangat panjang. Dinding gunung di kedua sisi tidak terlalu curam. Namun, jika Anda ingin kembali ke kota Yangwei, Anda harus lewat di sini. Karena itu, Zhu Hengyu memilih untuk menyergap di sini. Selama pasukan iblis memasuki lembah tidak ingin pergi hidup-hidup. Menurut situasi pertempuran barusan, Zhu Hengyu mendistribusikan secara wajar 3.000 penjaga setan langit di kedua sisi lembah. Kelompok ditempatkan rata-rata setiap 100 meter. 3.000 penjaga iblis dibagi menjadi 1.000 kelompok oleh Zhu Hengyu. Setiap tim memiliki 3 pengawal setan surgawi. 1.000 kelompok didistribusikan secara merata di kedua sisi ngarai. Hanya menunggu kedatangan pasukan iblis. Setelah mengatur penjaga iblis 3.000 hari, Zhu Hengyu memanggil Yinlinger. Setelah memasuki keadaan sembunyi-sembunyi, Yinlinger menyentuh arah pasukan iblis untuk pertama kalinya. Meskipun dikatakan bahwa keadaan sembunyi Yinlinger tidak bisa menyembunyikan mata elang emas Lang. Tapi kali ini, Yinlinger tidak akan dekat dengan elang emas. Cukup gantung dari jauh, dan amati pergerakan pasukan iblis. Melalui rantai jiwa antara satu sama lain. Apa yang dilihat Yinlinger, Zhu Hengyu secara alami bisa melihatnya. Selama dia memahami tren pasukan klan iblis, Zhu Hengyu memiliki kepercayaan diri dan kendali untuk meninggalkan sisa 2 juta pasukan klan iblis di sini. Segera, Yinlinger mengendalikan tubuh perang, dan dengan cepat bergerak ke arah pasukan iblis. Pada saat bersamaan, melalui pengetahuan tentang laut, sumber Zhu Hengyu tentang kekuatan Shen Luo. Dengan bantuan rantai jiwa dari 3.000 Heavenly Demon Guardian, komunikasi cepat dilakukan. Setelah beberapa saat, pasukan iblis memasuki lembah, jangan buru-buru menyerang. Setiap orang harus mencari perlindungan di sudut-sudut gelap. Bagaimanapun, sebelum menerima pesanan, Anda harus bersembunyi di sudut dan tidak menunjukkan tubuh Anda. Jika tidak, dengan mata elang emas iblis yang tampan. Dalam radius 1.000 km, bahkan jika hanya sepotong sudut pakaian terbuka, dia tidak bisa menyembunyikan matanya. Karena itu, jika memungkinkan, lebih baik bagi setiap orang untuk menggali lubang dan mengubur diri mereka sendiri.
Tubuh harus ditutupi dengan rumput dan lumut untuk membuat semua samaran. Meskipun saat ini, tampaknya tidak perlu untuk mencapai level ini. Tetapi metode tersembunyi ini, bahkan jika tidak digunakan saat ini, akan digunakan di masa depan. Dalam hal ini, lebih baik memulai pelatihan dan beradaptasi mulai sekarang. Segera 3.000 pengawal iblis mengambil alat mereka dari penggantian dimensi. Tergantung di mana mereka berada, mereka memilih tempat persembunyian yang berbeda. Beberapa benar-benar menggali lubang dan mengubur diri mereka sendiri. Dan beberapa orang tidak memiliki tanah sama sekali. Karena itu, mereka hanya dapat menggunakan metode lain. Beberapa orang masuk ke bawah batu besar dan menggunakan batu besar untuk memblokir sosok mereka. Beberapa orang bersembunyi di semak-semak dan menggunakan cabang dan daun semak-semak untuk menutupi tubuh mereka. 3.000 orang, 3 orang dalam satu kelompok. Semua orang terus datang dengan semua jenis imajinasi. Zhu Hengyu diam-diam mengikuti rantai jiwa. Kumpulkan dan atur semua jenis berita untuk semua orang. Menurut komentar semua orang, Zhu Hengyu menemukan masalah yang sangat penting. Seluruh penjaga setan tidak pandai dalam pekerjaan insinyur. Bahkan alat yang dimilikinya tidak dibawa bersamanya. Menggali lubang, hanya bisa menggunakan belati untuk menggali. Jelas tidak memenuhi syarat. Setelah pertempuran ini, Zhu Hengyu pasti akan merancang skop insinyur, tenda militer, dan berbagai peralatan tambahan yang digunakan untuk menyembunyikan jejak. Bagaimanapun, ada cincin dimensi, tidak peduli berapa banyak peralatan yang dapat dipasang dan dibawa pergi. Waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya, berita datang dari semua tim. Semua grup telah disembunyikan. Setelah menerima berita ini, Zhu Hengyu tidak merasa lega. Segera menghubungi Yinlinger. Melalui pandangan Yinlinger, Zhu Hengyu dengan cepat menentukan posisi pasukan iblis. Pada saat ini, mereka lebih dari 100 km jauhnya dari lembah. Dan yang paling penting adalah, saya tidak tahu mengapa pasukan iblis itu berhenti dan mulai memperbaikinya. Dalam waktu singkat, tampaknya mereka tidak akan terus membuka diri. Setelah menerima berita ini, Zhu Hengyu memberitahu Yinlinger untuk melanjutkan pemantauan. Setelah pasukan iblis dipromosikan, Zhu Hengyu diberitahu secepatnya. Lalu, Zhu Hengyu memulai demonisasi dan memadatkan tubuh perang iblis. Di bawah kendali Zhu Hengyu, tubuh perang iblis berangkat. Anda harus tahu bahwa setan klan elang dalam pasukan klan setan dapat terbang dalam jarak pendek. Selama pawai pasukan iblis, iblis elang akan dikeluarkan ke udara dari waktu ke waktu. Dengan patuh, amati lingkungan sekitar. Karena itu, pasukan klan iblis sulit disergap. Sekarang, karena pasukan iblis telah berhenti, itu persis yang diinginkan Zhu Hengyu. Mengontrol tubuh perang iblis, Zhu Hengyu patroli seluruh lembah dari atas langit. Selama inspeksi, Zhu Hengyu dari waktu ke waktu akan menemukan banyak penjaga iblis yang tidak memenuhi syarat tersembunyi. Meski berdiri di tanah, persembunyian mereka benar-benar berkualitas dan lulus. Memandang ke atas dari dasar lembah, sosok mereka sepenuhnya ditutupi oleh batu dan mereka tidak bisa dilihat sama sekali. Kecuali jika pihak lain bisa melihat melalui bebatuan, mereka tidak akan pernah terlihat. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa setan elang akan terbang. Melihat ke bawah dari langit, banyak harta benda tim tidak memenuhi syarat. Pandangan sekilas, dan aku melihatnya sekaligus. Atas permintaan Zhu Hengyu, tim dengan cepat tahu di mana esensi berada. Tidak hanya pemandangan ke arah lembah tetapi juga pemandangan di langit. Segera, semua orang pindah lagi. Terutama mereka yang menyembunyikan yang tidak memenuhi syarat, ini adalah pertama kalinya untuk memperbaiki. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, saat pasukan iblis ditarik lagi, Zhu Hengyu menyelesaikan pencarian udara terakhir. Kali ini, Zhu Hengyu melirik semuanya, dan tidak ada target yang ditemukan. Seluruh kelompok yang terdiri dari 1.000, lebih dari 3.000 hari penjaga iblis, semuanya tersembunyi dengan ketat tanpa cacat. Mengangguk dengan kepuasan. Selanjutnya, Zhu Hengyu merencanakan kembali posisi pemotretan masing-masing tim. Ketika saya mencari di udara sekarang, Zhu Hengyu masih merendahkan dan memeriksa kembali masalah penyebaran poin daya tembak. Jelas, set pertama dari 1.000 titik pengambilan gambar bukanlah posisi yang paling ideal dan terbaik. Setelah periode pertimbangan yang panjang, Zhu Hengyu akhirnya menetapkan posisi pemotretan yang lebih masuk akal, lebih ideal, dan lebih baik. Ada berita tentang Yinlinger di depan. Tentara iblis telah tiba di depan lembah. Barisan depan pasukan iblis telah memasuki lembah. Apa yang Zhu Hengyu harapkan adalah Jenderal Iblis Elang, tetapi tidak mengangkat patroli. Menghadapi kenyataan ini, Zhu Hengyu tidak bisa tidak terkejut. Tetapi jika Anda memikirkannya, Anda akan tahu. Selama puluhan juta tahun terakhir, pengejaran terbesar dari domba iblis adalah dengan memegang tembok kota. Adapun penyergapan, apa itu? Karena itu, kita tidak boleh menyalahkan iblis klan elang. Kita juga tidak bisa menyalahkan tentara iblis karena malas. Bahkan, klan domba iblis tidak pernah disergap. Karena itu, Zhu Hengyu bersiap begitu lama. Namun nyatanya, pasukan iblis tidak memiliki patroli udara sama sekali. Langsung jadi bergoyang, memasuki lembah. Saluran di lembah sangat panjang.
Karena itu, dengan berlalunya waktu, meskipun semakin banyak pasukan iblis telah memasuki lembah, namun, Zhu Hengyu belum bergegas mengeluarkan perintah serangan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.